Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Ratusan anggota kelompok Phoenix memasang spanduk dukungan pada Fang Yuan dengan berbagai kalimat pujian, sehingga murid-murid lain sangat jengkel melihat ulah mereka. Xiao Wan dan bawahannya ikut menonton pertandingan antara Fang Yuan melawan Bai Yunfei. Bahkan Pangeran Xing Chenghao beserta murid-murid dari Kekaisaran Xing juga tak mau melewatkan kesempatan untuk melihat Fang Yuan babak belur dibuat pendekar pedang iblis tersebut. Pangeran, kami telah berhasil mendapatkan informasi mengenai Fang Yuan. Bisik murid ranah immortal pada Pangeran Xing Chenghao yang langsung tersenyum mendengarnya. Dari kekaisaran mana dia? Sahut Pangeran Xing Chenghao, penasaran. Dia sebenarnya dari benua utara. Sahut murid tersebut sehingga ekspresi wajah Pangeran Xing Chenghao menjadi masam. Karena kekaisaran Xing jauh lebih lemah dari kekaisaran-kekaisaran di benua utara. Namun, sebenarnya ia telah menjadi menantu di benua Qingyun dan lebih tepatnya menjadi bagian klan kecil di sana. Tetapi nama klan tersebut sama dengan klan Xiao. Dia menjadi bingung. Apakah klan Xiao yang ada di benua Qingyun merupakan cabang dari klan Xiao benua barat? Pangeran Xing Chenghao tersenyum bahagia. Klan tersebut hanyalah memiliki kesamaan nama saja dengan klan Xiao. Karena bila mereka menjadi klan cabang, maka seharusnya mereka akan menjadi klan terkuat di benua Qingyun dan Fang Yuan tidak akan berkonflik dengan murid-murid klan Xiao. Sahutnya, sangat yakin dengan tebakannya. Murid tersebut menganggukkan kepala dan segera menatap ke arah Fang Yuan yang sedang melangkah ke dalam arena pertarungan. Dia telah ditunggu oleh Bai Yunfei yang duduk bersila sembari menutup matanya. Yare, Yare. Senior Bai tampak bersemangat sekali. Sapa Fang Yuan dengan senyum cerah sembari menarik pedang matahari dari sarung pedang yang bertengger di punggungnya. Hawa panas langsung menyelimuti arena pertarungan tersebut, sehingga pedang iblis Bai Yunfei langsung bergetar hebat saat merasakan aura dari pedang matahari. Pedang iblis keluar dari sarung pedang Bai Yunfei dan melayang satu jengkal di hadapannya. Kemudian Bai Yunfei membuka matanya. Para murid-murid wanita menjerit-jerit histeris karena tak tahan melihat pesona ketampanannya yang mirip dengan dongeng-dongeng romantis CEO Paviliun Mutiara yang sedang menjadi topik hangat di kalangan pecinta dongeng di kota Changlan yang konon memiliki nama pena Fang Regar, pendongeng legendaris di sana. Li Jiayue yang berdiri di dekat Leng Luo ikut melambaikan tangan sembari tersenyum cerah, sehingga Leng Luo dan para anggota kelompok Phoenix menatapnya dengan tatapan aneh. Fang Yuan semangat. Kemudian Li Jiayue berpura-pura mendukung junior yang cukup akrab dengannya tersebut. Maaf Fanger One-san harus mendukung Bai Gege. Ara-ara. Apa yang sedang aku pikirkan? Gumamnya dengan wajah merah merona menatap ke arah Bai Yunfei. Walaupun ucapannya mendukung Fang Yuan. Bai Yunfei membuka matanya dan tiba-tiba asap hitam merembes dari tubuhnya, mengeluarkan aura kematian yang mencekam. Jiwa-jiwa makhluk yang pernah dibunuhnya mengeluarkan suara-suara yang membuat merinding orang yang mendengarnya. Fang Yuan mengerutkan keningnya karena suara teriakan murid-murid wanita malah mengalahkan yel-yel dukungan dari ratusan anggota kelompok Phoenix. Apakah mereka kekurangan gizi atau sedang cacingan? Gerutu Fang Yuan, cemberut menatap ke arah kelompok Phoenix. Bad boy selalu menjadi idaman wanita.
Untung saja aku menjadi tuan muda arogan saat pertama kali ke kota Huoshan. Sehingga Xiao Yue klepek-klepek padaku, hahaha. Li Jiayue terkejut melihat ekspresi senang dari Fang Yuan dan takut sebenarnya dia telah mengetahui kelemahan Bai Yunfei dari anggota kelompok Phoenix. Makanya ia langsung menerima tantangan ini. Li Jiayue menoleh ke arah Xiao Wan dan Pangeran Xing Chenghao yang justru menaruh perhatian pada Fang Yuan, bukan ke arah Bai Yunfei. Apakah Bai Gege dijadikan umpan oleh Xiao Wan? Li Jiayue menggertakkan giginya dan berharap keduanya tidak bertarung hingga membuat mereka babak belur. Tanda pertandingan dimulai pun berbunyi dan Fang Yuan langsung berinisiatif melakukan serangan pertama. Dia tidak main-main seperti biasanya dan langsung menggunakan teknik berpedang terkuatnya. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Suara robekan terdengar di langit, sehingga semua murid-murid menengadah dan terkejut melihatnya. Ekspresi wajah Bai Yunfei langsung mengkerut karena tak menyangka teknik berpedang yang membuatnya penasaran itu langsung digunakan oleh Fang Yuan. Hanya dalam satu kedipan mata saja arena gladiator langsung bergetar hebat seperti terjadi gempa bumi dan perisai bagian atas arena gladiator tersebut telah hancur ditembus pedang raksasa yang gagangnya menyentuh awan. Oh, tidak kak. Bai Gege. Li Jiayue khawatir. Kenapa Fanger membunuhnya? Dia kebingungan seakan-akan tak percaya Fang Yuan tega melakukan hal tersebut. Karena Fang Yuan selama ini terlihat polos dan merasa tidak akan membuat lawannya terluka berat seperti yang dilakukan oleh murid-murid sombong dari klan besar. Sudah berakhir. Kah? Cih. Lemah sekali. Xiao Xi mencibir Bai Yunfei. Belum. Tetapi ia harus mengorbankan roh bela dirinya dan hasil akhirnya dia akan tetap kalah. Sahut Xiao Wan. Tersenyum menatap ke arah arena pertarungan. Asap hitam yang menyelimuti arena pertarungan menghilang dan tampak roh bela diri hantu neraka mulai memudar menjadi bintik-bintik cahaya hitam. Tubuhnya terbelah dua oleh pedang raksasa dari gerakan ketiga jurus pedang meteor tersebut. Bai Yunfei menyeka darah yang menyembur dari mulutnya. Ekspresi wajahnya tetap tenang dan menarik nafas dalam-dalam. Ketika pedang raksasa satu tombak di atas kepalanya, ia langsung mengeluarkan roh bela diri hantu neraka, yang langsung menangkap pedang raksasa itu. Sehingga Bai Yunfei berhasil menghindar dari kematian yang telah di depan matanya. Murid-murid wanita menghela nafas lega. Begitu juga dengan Li Jiayue. Namun, para murid-murid wanita itu menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam, seperti akan menerkamnya saja dan menjambak rambutnya. Untung saja niat membunuh yang mereka lepaskan tidak terasa oleh Fang Yuan, karena terhalang oleh perisai yang secara otomatis beregenerasi setelah pedang raksasa tersebut menghilang. Fang Yuan tersenyum menatap Bai Yunfei dan berkata, "Senior Bai memang layak menjadi murid terkuat Sekte Pedang Bintang kita." Namun, Bai Yunfei memilih diam dan mengatur nafasnya yang sempat tersengal-sengal saat menghindari pedang raksasa tadi. Ini pertama kali ada yang bisa bertahan dari serangan teknik berpedang terkuatku itu. Ah, sayang sekali. Teknik tadi hanya bisa digunakan satu kali saja. Kalau begitu mari kita melakukan adu ketangkasan. Pedang siapa yang paling hebat, hehehe. Tawa Fang Yuan yang menjengkelkan menggema di arena gladiator. Para murid-murid wanita penggemar fanatik Bai Yunfei langsung mengacungkan jempol tangan menghadap ke bawah. Sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya. Aneh sekali. Pamor babang tampan ini kalah dari iblis dingin sepertinya. Kalau dilihat dari sudut pandang manapun, ketampananku jauh di atasnya.
Gumam Fang Yuan segera mengacungkan jari tengah pada mereka. Sehingga murid-murid wanita itu bertambah marah dan kata-kata mutiara pun menggema. Membuat para murid laki-laki menggelengkan kepala. Namun, Fang Yuan segera mengeluarkan 10 niat pedang yang langsung mengelilinginya. Menjadi tameng pelindung, karena tiba-tiba arena pertarungan itu menjadi gelap. Dipenuhi asap hitam dengan suara-suara mencekam dari jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Episode sebelumnya, celah menuju ranah Chaos Ancient God. Episode berikutnya, pertarungan menegangkan. Fang Yuan segera mengeluarkan roh bela diri Phoenix yang langsung terbang 200 tombak dari permukaan tanah. Ia segera mengepakkan sayapnya, melontarkan badai api untuk menghilangkan asap hitam tersebut. Namun, asap hitam itu hanya menghilang selama satu kedipan mata saja dan Fang Yuan sempat merasakan Bai Yunfei muncul di belakangnya. Sehingga ia segera menghunus pedang matahari ke arah belakang. Tetapi Bai Yunfei tidak ada di sana. Asap hitam kembali menyelimuti arena pertarungan dan Fang Yuan segera mengedarkan energi spiritualnya melacak keberadaan Bai Yunfei yang bersembunyi di balik asap hitam. Namun, keberadaannya justru ada di mana-mana di dalam asap hitam tersebut. Sehingga Fang Yuan mengerutkan keningnya dan meminta roh bela diri Phoenix kembali menyemburkan badai api. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Jutaan pedang menghujani arena pertarungan dan terdengar suara pedang sedang beradu dari balik asap hitam tersebut. Namun, yang membuat Fang Yuan heran adalah suara tersebut seperti ada banyak orang yang sedang bertarung bersama Bai Yunfei. Mungkinkah dia bisa membuat cloning dengan asap hitam ini? Fang Yuan berspekulasi. Kalau begini lebih baik aku menggunakan tapak iblis saja, gumamnya. Ah, tidak. Sebagai pendekar pedang, aku harus mengalahkan pendekar pedang iblis ini dengan pedangku juga. Ora, gambate. Fang Yuan berteriak sembari merentangkan kedua tangannya. Tiba-tiba saja kobaran api menyelimuti seluruh tubuhnya dan dia segera melesat ke dalam asap hitam yang langsung menghilang ketika didekati olehnya. Dari balik asap hitam melesat pedang-pedang ke arah Fang Yuan yang langsung ditebasnya. Tetapi pedang-pedang hitam dengan aura kematian itu terus bermunculan. Sehingga Fang Yuan terpaksa menggunakan gerakan keempat jurus pedang meteor untuk menangkisnya serta membuat perhatian Bai Yunfei teralihkan. Fang Yuan melompat 100 tombak ke udara dan menatap ke arah asap hitam. Yang dari sana terdengar suara pedang sedang beradu. Karena jutaan pedang jatuh dari langit. Hei, ayam jago. Fang Yuan menatap roh bela diri Phoenix. Bisakah kamu menggunakan bola api besar seperti saat aku terjebak di lumpur hidup kemarin? Fang Yuan berencana ingin membakar seluruh arena pertarungan agar keberadaan Bai Yunfei terlihat. Roh bela diri Phoenix berkicau dengan ekspresi wajah cemberut. Tetapi tak ada yang mengerti apa yang ia katakan. Padahal bila diterjemahkan dari bahasa binatang, maka ia mengatakan kalau Fang Yuan akan mengurangi jatah ki untuknya lagi. Karena bola api raksasa itu membutuhkan ki sebanyak 1 bulan kultivasi. Namun, ekspresi wajah Fang Yuan tetap acuh tak acuh. Sehingga roh bela diri Phoenix terpaksa menuruti keinginan tuannya tersebut. Bola api seukuran kepalan tangan muncul di depan paruhnya. Kemudian bola api itu membesar sebesar kelapa muda dan menjadi bola api raksasa sebesar arena pertarungan tersebut.
Li Jiayue dan penggemar berat Bai Yunfei kembali panik setelah beberapa saat yang lalu mereka sempat senang saat melihat Fang Yuan tampak frustasi karena kesulitan mencari keberadaan Bai Yunfei di dalam asap hitamnya. Ternyata Wan Gege sangat hebat dalam memprediksi akhir dari pertarungan ini. Kata Xiao Xi tak menyangka Fang Yuan akhirnya mengerti cara untuk mengalahkan Bai Yunfei si pendekar pedang iblis tersebut. Aku mengira bocah Fang itu cukup hebat, karena membuat Bai Yunfei ketakutan. Ternyata ia sangat lemah sekali. Tontonan ini membosankan. Xiao Wan segera berdiri dari tempat duduknya. Ia memutuskan kembali ke Sekte Naga Surgawi saja berkultivasi untuk menemukan pencerahan menuju ranah Chaos Ancient God. Wan Gege, kenapa kamu tidak berduel saja dengannya dan bunuh sekarang juga? Sehingga kita hanya fokus mencari keberadaan Xiao Yue saja nanti. Bisik Xiao Xi merangkul tangan Xiao Wan. Xiao Wan menggeleng kepala. Dia tak suka melawan musuh yang tidak dalam kondisi primanya. Karena ia merasa itu seperti pertarungan yang tidak adil. Dia merasa jauh lebih puas dan bangga saat menghancurkan lawan yang mengira dapat mengalahkannya. Karena momen saat musuh memohon agar diampuni dengan linangan air mata adalah momen terindah dalam hidupnya. Ketika itu terjadi maka Xiao Wan akan tertawa terkekeh-kekeh. Padahal di luar pertarungan ia tak pernah tertawa dan hanya menunjukkan seulas senyum saja. Melihat Xiao Wan pergi, murid-murid dari klan Xiao pun segera mengikutinya. Pangeran Xing Chenghao juga melakukan hal yang sama. Karena ia tidak ingin Fang Yuan tiba-tiba mengajukan duel padanya. Padahal ia sudah menunggu pertarungan antara Fang Yuan melawan Xiao Wan. Namun, murid terkuat di arena gladiator tersebut tampak menganggap Fang Yuan hanyalah pemula yang beruntung saja, sehingga tidak layak menantangnya. Pangeran, salah satu pengawalnya berbisik, karena ekspresi wajah Pangeran Xing Chenghao tampak cemberut. Kirim pesan ke ayahku dan minta dia menghancurkan klan Xiao yang ada di benua Qingyun. Sahut Pangeran Xing Chenghao sembari berjalan meninggalkan arena gladiator. Baik, sahut pengawalnya tersebut. Boom. Ledakan api menyelimuti arena pertarungan dan menghilangkan asap hitam yang ada di sana. Sehingga keberadaan Bai Yunfei pun terlihat sedang bertumpu pada pedang iblis yang ditancapkan ke lantai agar ia tidak terhempas oleh ledakan api Phoenix tersebut. Fang Yuan tersenyum dan segera melesat ke dalam kobaran api. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Jangan lukai senior Bai, junior Fang. Teriak Li Jiayue sangat khawatir atas nasib Bai Yunfei. Karena tiba-tiba siluet naga api muncul dari bilah pedang matahari dan siluet naga api itu hendak menelan Bai Yunfei. Aku menyerah. Teriak Bai Yunfei mengangkat kedua tangannya dan meletakkan pedang iblis di lantai sembari berusaha menyelimuti tubuhnya dengan energi spiritual, agar tidak terbakar oleh api Phoenix yang termasuk salah satu api terkuat tersebut. Fang Yuan berhenti menyerang dan mengedipkan mata pada roh bela diri Phoenix agar menyerap kembali kobaran api yang menyelimuti arena pertarungan dan dalam satu kedipan mata saja, kondisi di arena pertarungan kembali menjadi normal. Maaf senior Bai. Mulai sekarang Anda harus memanggilku sebagai senior Fang. Karena aku telah menjadi murid terkuat di Sekte Pedang Bintang hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh. Ratusan anggota kelompok Phoenix langsung bertepuk tangan dan bersorak-sorai karena senang bos mereka akhirnya menduduki peringkat ke-7 arena gladiator. Bos Fang akan menjadi nomor 1. Bos Fang terkuat di arena gladiator. Siapa yang berani menantangnya akan ditebas dengan pedang matahari.
Yel-yel provokatif diucapkan oleh anggota kelompok Phoenix. Sehingga murid-murid peringkat 6 hingga peringkat 2 merasa tersindir dan yakin Fang Yuan akan menargetkan mereka. Satu persatu di antara mereka segera meninggalkan arena gladiator untuk segera berlatih dan berdiskusi dengan murid lain tentang teknik berpedang yang Fang Yuan gunakan dan cara mengalahkannya. Kamu memang sangat kuat. Pantas saja Dong Tu dan Zhong Tian tidak bisa melaksanakan misi itu. Bai Yunfei menghela nafas dalam-dalam. Fang Yuan tersenyum masam mendengarnya dan berkata, "Apakah kamu budak dari Xiao Wan?" Bai Yunfei tidak menjawabnya dan segera meninggalkan arena pertarungan. Tetapi saat langkahnya hampir keluar dari perisai, dia berkata, "Hati-hatilah, mereka jauh lebih kuat dariku. Selama dia masih ranah immortal, tak ada yang perlu ditakutkan." Sahut Fang Yuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya. "Tak bisa secara jujur. Tinggal berikan pil racun saja, hehehe." Gumamnya tertawa khas penjahat di dalam hatinya. Episode sebelumnya. Tantangan dari Bai Yunfei. Episode berikutnya. Keluh kesah kelompok Phoenix. Kelompok Phoenix. Selamat, Bos Fang telah menjadi murid terkuat ketujuh di arena gladiator. Leng Luo menangkupkan tinju dan tersenyum cerah menatap Fang Yuan. Sehingga seluruh anggota kelompok Phoenix juga melakukan hal sama. Fang Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Bai Yunfei barulah permulaan dan aku akan menantang peringkat pertama. Sehingga kelompok Phoenix akan menjadi raja baru di kota Changlan ini, hahaha." Fang Yuan sengaja berkata demikian untuk memprovokasi murid-murid dari klan Xiao. Karena ia tidak melihat keberadaan Xiao Wan, padahal sebelumnya ia berada di bangku penonton. Beberapa murid-murid klan Xiao dengan basis kultivasi ranah Tianzun sangat geram mendengar ucapan Fang Yuan. Tetapi mereka tidak berani memarahinya. Karena watak Fang Yuan berbeda dengan murid-murid dari klan lain yang langsung ketakutan saat mendengar nama klan Xiao mereka. Sedangkan Fang Yuan tampak sangat ingin menantang tuan muda mereka. Leng Luo tersenyum cerah dan berkata, "Tentu saja Bos Fang dengan mudah mengalahkan Xiao Wan, karena kekuatan yang dimiliki oleh Bos Fang sangat menantang surga. Bayangkan saja Bos Fang sanggup mencabut pedang raksasa yang ada si gunung pedang." "Cukup." Fang Yuan menyela ucapannya karena takut Leng Luo akan mendapatkan pencerahan lagi. "Mulai sekarang kalau kamu ingin berbicara denganku, katakan informasi penting atau tentang perkembangan kelompok Phoenix saja karena aku ingin fokus berkultivasi. Sehingga aku tak mau mendengar ocehan tak jelas," keluhnya. Leng Luo tersenyum cerah dan menganggukkan kepala. "Ah, ternyata begitu," sahutnya. "Apakah kalian semua mendengarnya? Kita harus fokus berkultivasi." Dia berkata pada ratusan anggota kelompok Phoenix yang langsung setuju dengan seruan Fang Yuan. Melihat ekspresi wajah Leng Luo, Fang Yuan mengira ia akan mendapatkan pencerahan lagi. Karena Leng Luo segera menangkupkan tinju dan membawa anggota kelompok Phoenix kembali ke pelataran luar sekte pedang bintang. Apakah kamu akan naik ke ranah immortal?" Selidik Fang Yuan dan Leng Luo langsung menggelengkan kepala. "Lantas kenapa kamu bersemangat sekali untuk kembali ke sekte? Bukankah Bos Fang mengatakan agar kami berlatih dan berkultivasi dengan giat?" Sahut Leng Luo keheranan. Fang Yuan tersenyum masam. Karena pikirannya terlalu melayang jauh dan mengira Leng Luo akan naik ke ranah immortal setelah mendengar bualannya. "Bagus-bagus. Ini yang kuharapkan dari kelompok Phoenix kita. Memiliki tekad yang kuat untuk maju." Fang Yuan menepuk pundak Leng Luo.
mengikutinya menuju arai teleportasi menuju Sekte Pedang Bintang. Ternyata begitu, sahut Leng Luo tersenyum bahagia. Aku tiba-tiba menemukan celah menuju ranah immortal. Hahaha. Maaf Bos Fang. Aku akan pergi lebih dulu. Leng Luo langsung menghilang dari pandangan Fang Yuan yang terkejut mendengarnya. Kampret. Kenapa mudah sekali dia naik tingkat? Gerutu Fang Yuan, tanpa sadar membuat perkataan yang membuatnya mendapatkan pencerahan lagi. Bos Fang, tolong berikan aku sedikit masukan tentang kultivasi. Karena aku telah mengalami kebuntuan selama 2 tahun di ranah Sein. Seru murid pria kurus yang berdiri di sebelah Fang Yuan. Kabar tentang ucapan Fang Yuan yang dapat membuat seseorang mendapatkan pencerahan telah menjadi topik hangat di kelompok Phoenix. Ada yang mempercayai kabar tersebut dan ada juga menyatakan itu hanya bualan dari Leng Luo yang sebenarnya memang akan melakukan penerobosan ke ranah Sein waktu itu. Namun, kejadian tadi telah membuktikan ucapan Leng Luo ternyata benar. Dia lagi-lagi mendapatkan pencerahan setelah mendengar petuah dari Fang Yuan. Kalian jangan percaya dengan ocehan si gendut itu. Karena tidak mungkin ucapanku ini memiliki sihir keberuntungan. Namun, memberikan sedikit nasihat tentang kultivasi boleh-boleh saja. Tetapi harus membayar dengan poin prestasi agar kalian tidak menyanderaku dengan pertanyaan yang tidak jelas. Sahut Fang Yuan dengan senyum masam. Aku setuju Bos Fang. Sahut murid kurus tersebut. Jadi begini. Dia menjelaskan hambatan yang ia alami dan kesulitan mendapatkan pencerahan menuju ranah immortal. Fang Yuan berpikir sejenak setelah mendengar keluh kesahnya. Aku menyarankan agar kamu membeli inti siluman kelabang merah, daun teratai api, kemudian mintalah alkemis memurnikannya menjadi sebuah pil. Murid kurus tersebut sangat senang mendengarnya dan segera mentransfer 1000 poin prestasi pada Fang Yuan. Seulas senyum terpancar di sudut bibir Fang Yuan karena senang dengan hadiah yang diberikannya. Fang Yuan tidak mematok biaya konsultasi agar loyalitas mereka tidak menurun. Anu, Bos Fang, Cier. Merasa setiap pagi dada Cier terasa panas dan gejala ini terjadi sejak Cier melangkah ke ranah Tianzun. Seru murid wanita cantik kemungkinan berasal dari klan besar atau keluarga kekaisaran. Karena ia terlihat lemah lembut dan kemungkinan baru beberapa hari berada di Sekte Pedang Bintang. Nona Ci anggota baru. Ya. Siapa yang merekomendasikanmu memasuki kelompok Phoenix? Fang Yuan penasaran. Murid wanita itu menggelengkan kepala. Kita satu angkatan Bos Fang. Saat aku datang ke Sekte Pedang Bintang, aku melihatmu mengalahkan 2 murid pelataran dalam. Makanya aku memilih bergabung dengan kelompok Phoenix yang juga memberlakukan setiap anggota seperti saudara. Dan saling membantu bila mengalami kesulitan. Jawabnya dengan senyum cerah. Ternyata begitu. Baguslah Anda senang menjadi bagian dari kelompok Phoenix. Fang Yuan segera mengalirkan energi spiritualnya ke meridian murid wanita itu. Namun, tiba-tiba murid wanita itu mengeluarkan suara, "Ah!" yang membuat pikiran murid-murid yang ada di arena gladiator melayang ke nirwana. Maaf, Bos Fang. Murid wanita itu segera menutup mulutnya dengan wajah memerah. Fang Yuan hanya tersenyum saja dan terus mengalirkan energi spiritualnya. Dia kemudian menemukan penyebab wanita ini mengalami panas di dada setiap pagi. Ternyata ini disebabkan oleh racun api akibat Nona Ci mengkonsumsi pil roh dengan kadar kemurniannya sangat buruk. Kata Fang Yuan mengungkapkan penyebabnya.
Mungkin alkemis yang mengolah pil roh itu menggunakan inti siluman bertipe api dengan basis kultivasi di bawah ranah alam langit. Dia melakukan itu untuk mengurangi biaya produksi agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dasar alkemis kapitalis. Gerutunya. Sialan. Ternyata ini gara-gara alkemis yang membuat pil roh yang aku konsumsi. Gerutu murid wanita tersebut. Terus apa yang harus kulakukan, Bos Fang? Dia sangat cemas. Karena tidak tahan setiap pagi harus mengalami kesakitan karena dadanya terasa seperti terbakar. Untung saja aku adalah alkemis dengan roh bela diri Phoenix. Maka kamu tak perlu khawatir. Sahut Fang Yuan segera memerintahkan roh bela diri Phoenix menarik energi spiritual api korosif pada murid wanita itu dan hanya dalam satu tarikan nafas saja tiba-tiba murid wanita itu merasa tubuhnya terasa ringan dan menemukan pencerahan menuju ranah Sein. Bos Fang. Cier sangat berterima kasih. Tetapi Cier ngutang dulu karena poin prestasiku habis buat membeli pil penyembuhan setiap hari hahaha. Aku juga harus segera pergi ke sekte untuk segera melakukan penerobosan ke ranah Sein. Murid wanita itu segera berlari ke arah teleportasi tanpa menunggu jawaban dari Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum mendengarnya dan anggota kelompok Phoenix lainnya berlomba-lomba ingin meminta nasihat darinya. Sehingga ia baru kembali ke kediaman Penatua Lingtao saat sore harinya. Para penatua dan diaken terkejut tiba-tiba di pelataran luar sekte pedang bintang banyak murid yang sedang menerobos kultivasi dan semuanya berasal dari kelompok Phoenix. Fang Yuan sangat senang karena lebih dari 100 anggota kelompok Phoenix mendapatkan pencerahan dan sisanya dapat mengatasi kesulitan yang mereka alami sebelumnya. Yang paling membuat Fang Yuan senang adalah ia memanen 100.000 poin prestasi. Karena beberapa murid yang telah lama berada di pelataran luar memberikan hadiah yang cukup besar untuknya. Episode sebelumnya. Pertarungan menegangkan. Episode berikutnya. Hadiah artefak kapal terbang dari Penatua Lingtao. Hadiah artefak kapal terbang dari Penatua Lingtao. Fang Yuan kebingungan melihat Li Jiayue tampak murung di bawah pohon persik sembari memakan daunnya. Apa ia kesal padaku? Ya. Kan. Aku telah membuat lelaki idamannya dikalahkan dengan memalukan. Gumamnya berspekulasi. Fang Yuan segera menghampiri Li Jiayue yang acuh tak acuh tanpa menyapanya. Sehingga ia langsung mengerutkan kening. Berpikir Li Jiayue memang sedang merajuk saat ini. Kemana si kampret Bai Yunfei itu? Ya. Gumam Fang Yuan duduk bersandar di bawah pohon persik. Kemana senior Bai? Senior Li? Bukankah dia pulang lebih dulu? Kata Fang Yuan memulai pembicaraan dengan Li Jiayue. Li Jiayue menghela nafas panjang dan berkata, dia pergi menjalankan misi untuk menenangkan hatinya dan dia juga melarangku ikut. Dasar lelaki sialan. Gerutunya sembari memakan daun persik lagi. Fang Yuan tersenyum mendengar ocehan Li Jiayue dan tidak membahas tentang Bai Yunfei lagi. Kalau begitu aku pergi dulu menemui Penatua Ling. Semoga senior Li mendapatkan cara mendekati iblis jelek itu hahaha. Fang Yuan segera kabur ke dalam kediaman Penatua Lingtao, meninggalkan Li Jiayue yang berwajah masam. Diaken Li Jian tersenyum menatap Fang Yuan. Dia tak menyangka murid yang baru beberapa bulan memasuki sekte pedang bintang tersebut akan mengalahkan murid terkuat mereka. Dan berencana akan menantang peringkat 1 juga. Fang Yuan menyapa Penatua Ling dan Diaken Li. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat.
Penatua Ling menganggukkan kepala sembari mengelus-elus jenggot putihnya. Ada apa, Fang Yuan? Sepertinya aku telah menemukan celah menuju ranah Chaos Ancient God dan meminta saran dari Penatua. Sahut Fang Yuan, yang merasa sudah waktunya ia melakukan penerobosan kultivasi. Tetapi untuk mencapai ranah Chaos Ancient God tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, agar tidak menimbulkan malapetaka untuk dirinya. Penatua Ling Tao dan Diaken Li Jian terkejut mendengarnya. Keduanya langsung menatap Fang Yuan dengan seksama dan merasakan fluktuasi energi spiritual di dalam dantiannya memang telah mencapai ambang batas ranah immortal. Untuk saat ini para Diaken sedang sibuk membimbing para murid pelataran luar yang tiba-tiba banyak yang menerobos kultivasi. Sedangkan yang lainnya sedang menjalankan misi sehingga pergi ke lautan tak berujung dengan beberapa Diaken itu sangat beresiko. Sahut Penatua Ling Tao. Bagaimana kalau kamu memfokuskan diri untuk berlatih pedang saja hingga aku bisa mengatur tim yang akan mengawalmu ke lautan tak berujung untuk melakukan penerobosan kultivasi di sana. Fang Yuan mengerutkan keningnya mendengar jawaban dari Penatua Ling Tao. Karena ia tidak ingin menunda-nunda kesempatan menerobos ke ranah Chaos Ancient God. Ia tak ingin Xiao Yue malah mendahuluinya. Belum lagi ia memiliki musuh bebuyutan yang selalu membayanginya setiap saat. Diaken Li Jian tahu apa yang dirasakan oleh Fang Yuan saat ini. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Tenang saja. Lagi pula kamu belum setahun menjadi ranah immortal. Tahun depan itu bukanlah waktu yang lama untuk melakukan penerobosan. Malah kamu bisa memanfaatkan waktu itu untuk mempersiapkan diri agar mencegah terjadinya kegagalan dalam proses penerobosan kultivasi nanti." Fang Yuan terdiam cukup lama dan tiba-tiba teringat dengan hutan gelap yang ada di wilayah tenggara Kekaisaran Wei. Karena di hutan tersebut tidak ada siluman. Bahkan angin pun tak berhembus di sana. Kecuali pepohonan yang dulunya menjulang tinggi sebelum dirusak olehnya dengan menyerap habis energi spiritual di sana. Kalau ia melakukan penerobosan kultivasi di sana, maka ia tidak akan mendapatkan gangguan dari luar dan hanya bergantung pada dirinya sendiri serta keberuntungan saja. Dengan senyum cerah Fang Yuan mengatakan tempat tersebut pada Penatua Ling Tao dan mereka terkejut mendengarnya. Karena tidak menyangka ada tempat yang tidak dihuni oleh para siluman. Walaupun di benua Qingyun sangat sedikit ahli bela diri kuat dan memiliki siluman yang lemah juga. Tetapi kelima sekte di benua tengah tidak pernah merekomendasikan tempat tersebut menjadi tempat melakukan penerobosan kultivasi. Karena mereka takut para siluman yang hilang kendali justru menyerang desa-desa atau kota-kota terdekat yang malah mengorbankan nyawa penduduk. Apa kamu yakin di tempat itu tidak ada siluman sama sekali? Jangan-jangan di kedalaman hutan ada siluman yang bersembunyi. Kata Diaken Li Jian masih ragu membiarkan Fang Yuan melakukan penerobosan kultivasi di sana. Tentu saja aku yakin. Karena aku pernah melakukan penerobosan kultivasi di sana dan juga informasi dari penduduk setempat yang tidak memiliki basis kultivasi. Tetapi mereka berani memasuki hutan gelap untuk menebang pohon. Sahut Fang Yuan meyakinkan Diaken Li Jian. Kalau begitu aku akan menemanimu ke sana. Tetapi bulan depan. Kata Diaken Li Jian dengan seulas senyum cerah. Karena satu murid mereka akan segera menjadi ranah Chaos Ancient God. Fang Yuan tersenyum masam dan berkata, "Itu terlalu lama Diaken Li. Bagaimana kalau aku pergi sendirian ke sana? Lagian tidak ada bahaya yang mengintaiku di sana." Diaken Li terkejut mendengarnya. Karena tidak menyangka Fang Yuan tidak bisa menunggu waktu sebulan lagi.
Ia seperti sangat terburu-buru ingin mencapai ranah Chaos Ancient God. Biarkan saja dia pergi ke sana. Karena istrinya juga sudah pergi bersama Matriark Liu Ruxu ke suatu tempat terpencil untuk melakukan penerobosan kultivasi ke ranah Chaos Ancient God. Sahut Penatua Ling Tao, masih mengelus-elus jenggot putihnya. Kemudian ia melempar sebuah artefak kapal terbang ke arah Fang Yuan yang dengan sigap menangkapnya. Terima kasih Penatua Ling karena telah membolehkanku pergi ke benua Qingyun. Fang Yuan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat dan segera meninggalkan ruangan tersebut. Ternyata Yuer lebih dulu menaikkan basis kultivasi dariku dan dia juga tidak mengajakku pergi. Dasar istri durhaka. Gerutunya berjalan menuju asrama Hachim. Xiao Yue bersin saat sedang menyerap energi spiritual Yin yang ada di hutan berkabut untuk menguatkan pondasi ranah Chaos Ancient God-nya. Apa Yuan GG mengutukku? Ya. Atau jangan-jangan ia sedang mendekati wanita lain. Karena kabarnya ia telah membuat kelompok Phoenix di Sekte Pedang Bintang. Gumamnya tiba-tiba teringat dengan suaminya. Fokuslah berkultivasi agar kamu bisa melindungi dirimu sendiri ke depannya. Matriark Liu Ruxu merasakan detak jantung Xiao Yue berdegup tak karuan. Pasti dia sedang memikirkan bocah bau itu. Gumamnya. Xiao Yue mengangguk pelan dan segera menyerap energi spiritual Yin yang ada di hutan berkabut dengan teknik pernafasan alam yang diajarkan oleh Fang Yuan. Saat pertama kali Xiao Yue menggunakan teknik itu, Matriark Liu Ruxu langsung terkejut melihatnya. Karena ia tahu teknik itu hanya kekasih Ratu Yue yang bisa menggunakannya dan setahunya Dewa Fang itu tidak pernah mengajarkan pada siapapun teknik tersebut. Sehingga ia merasa aneh dari siapa Fang Yuan mendapatkannya karena menurut Xiao Yue, Fang Yuan tidak memiliki ingatan masa lalunya. Episode sebelumnya. Keluh kesah kelompok Phoenix. Episode berikutnya. Gerakan kedua jurus pedang tarian naga. Siapa kalian? Bai Yunfei menoleh ke belakang sembari menghunus pedang iblisnya. Dia merasa telah diikuti oleh seseorang sejak memasuki benua timur. Tetapi keberadaan orang tersebut sangat sulit dilacak menggunakan energi spiritual. Sehingga ia menduga orang yang membuntutinya adalah assassins yang dikirim oleh klan Xiao karena ia gagal menjalankan tugasnya untuk membunuh Fang Yuan. Bai Yunfei menggertakkan giginya karena tak menyangka rencananya ingin kabur dari kota Changlan langsung diketahui oleh Xiao Wan. Untuk memuluskan pelariannya, Bai Yunfei yang berasal dari benua barat sengaja kabur ke benua timur yang baru mengalami gejolak politik, sehingga tak akan ada yang memperhatikannya karena petugas keamanan di sini sibuk memulihkan kondisi negeri mereka. Namun, apa daya, dia bukanlah Fang Yuan yang dengan mudah mengelabui klan Xiao. Dari balik pepohonan muncul 10 orang yang mengenakan penutup wajah dan basi kultivasi mereka adalah ranah immortal, yang menandakan mereka sebenarnya murid-murid salah satu sekte dari benua tengah. Seulas senyum tipis terpancar dari sudut bibir Bai Yunfei. Kalian kira aku mudah diatasi hehehe. Kalian terlalu meremehkanku anjing-anjing klan Xiao. Bai Yunfei mencemooh mereka. Buat apa melawan? Lebih baik kau patuh saja saudara Bai, sahut salah satu dari mereka. Kalau kamu mempersulit kami, maka kamu akan mengalami kematian yang menyakitkan dan juga nasib klan Bai tergantung dari sikapmu. Ancamnya dengan seringai tipis di balik penutup wajahnya. Hahaha. Aku mengenali suaramu Jiang Jia. Bai Yunfei tertawa terkekeh-kekeh. Tetapi air matanya mengalir membasahi pipinya.
Aku tak peduli dengan nasib klan Bai dan sudah kukatakan, aku tidak akan mudah diatasi. Ayo maju kalian anjing. Mari kita bereinkarnasi bersama. Roh bela diri hantu neraka pun muncul 10 tombak di atas permukaan tanah. Dan area di sekitarnya langsung diselimuti asap hitam. Jiang Jia mengerutkan keningnya. Karena tak menyangka Bai Yunfei akan melakukan perlawanan. Kalian mundurlah. Biarkan aku yang akan mengirimnya ke dunia bawah sesegera mungkin. Seru Jiang Jia, murid terkuat keempat di arena gladiator tersebut pada rekan-rekannya yang lain. Hati-hati saudara Jiang. Biasanya sangat sulit menghadapi orang yang tidak takut kematian. Sahut yang lain sembari mundur puluhan langkah menghindari asap hitam tersebut. Hehehe. Bila aku pernah mengalahkannya 10 kali, maka hasilnya tetap akan sama. Seru Jiang Jia sembari melesat ke arah Bai Yunfei yang segera mengayunkan pedang iblisnya. Di luar asrama, Fang Yuan langsung mencoba artefak kapal terbang pemberian dari Penatua Ling Tao. Dia sudah membayangkan kapal mewah seperti kapal terbang yang mereka gunakan saat menuju benua timur akan muncul di hadapannya. Penatua Ling pelit sekali, gerutunya. Karena yang muncul adalah perahu kecil yang hanya muat untuk 2 orang saja. Ini jauh lebih buruk dari milik Bai Yunfei yang dapat membawa 3 penumpang. Fang Yuan menarik nafas dalam-dalam dan tertunduk lesu. Dia segera menyimpan artefak kapal terbang tersebut ke dalam cincin dimensinya. Setidaknya masih bisa terbang. Gumamnya segera kembali ke dalam asrama. Fang Yuan kini bimbang. Apakah besok segera pergi benua Qingyun atau menantang Xiao Wan lebih dulu? Bila ia pergi ke benua Qingyun dan berhasil menerobos ke ranah Chaos Ancient God, maka ia tidak akan pernah bisa menghukum murid yang satu-satunya ingin ia tendang bokongnya tersebut. Karena klan Xiao selalu mengganggunya kemanapun ia pergi. Besok sajalah dipikirkan. Lebih baik aku mencoba memahami gerakan kedua jurus pedang tarian naga. Gumamnya melangkah ke kamar yang kosong di asrama pelataran dalam. Namun, tiba-tiba Fang Yuan teringat dengan Bai Yunfei dan hembusan angin malam terasa sangat dingin malam ini. Padahal ia memiliki roh bela diri Phoenix yang membuat tubuhnya selalu hangat. Aku tak menyangka tikus ini sangat lihai dan merepotkan juga. Gerutu Jiang Jia menyeka darah yang menyembur dari mulutnya. Jiang Jia harus meminta bantuan pada rekan-rekannya untuk melawan Bai Yunfei yang mengerahkan semua potensinya dalam menghadapi Jiang Jia. Dan 7 rekannya ikut ke dunia bawah bersama Bai Yunfei. Ternyata ini jauh merepotkan dari dugaanku dan kami tak akan bisa lagi kembali ke benua tengah karena aula penegak hukum akan menyelidiki kasus ini. Gumam Jiang Jia mencoba berdiri dengan bertumpu pada tombaknya. Namun, tiba-tiba 3 murid lain segera menghunuskan pedang mereka ke arah Jiang Jia, yang segera menghindarinya. Ternyata kalian juga memikirkan apa yang kupikirkan, hehehe. Jiang Jia tertawa terkekeh-kekeh. Karena ia sebenarnya berencana menyingkirkan ketiga rekannya tersebut dan kembali ke klan Jiang dengan mengganti identitasnya. Tentu saja, karena kita gagal kembali dengan jumlah yang utuh, sehingga aula penegak hukum akan mencurigai kita, sahut murid tersebut. Ayo kita bunuh dia dan kita akan kembali ke klan kita. Katanya lagi pada 2 murid yang juga satu klan dengannya tersebut. Jiang Jia segera mengerahkan semua kekuatannya yang tersisa melawan ketiga rekannya itu dan mereka bertarung selama 1 batang dupa. Hingga akhirnya Jiang Jia menjadi satu-satunya yang berhasil bertahan hidup. Walaupun kondisinya tampak sangat menyedihkan. Hehehe.
Jiang Jia sudah mati dalam menjalankan misi dan aku kini hanya akan menjadi pendekar rendahan yang dipekerjakan oleh klan Jiang saja. Dia tertawa terkekeh-kekeh. Kemudian Jiang Jia membakar mayat mereka untuk menghilangkan bukti dan mencari tempat untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Di dalam dunia ilusi dan tiannya, Fang Yuan akhirnya memahami gerakan kedua jurus pedang tarian naga, sehingga ia menjadi ingin menantang Xiao Wan di arena gladiator untuk menjadikannya sebagai lawan uji coba jurus pedang ini. Gerakan kedua jurus pedang tarian naga ini mengeluarkan kobaran api berbentuk naga atau siluet naga saat diayunkan, dan saat ayunan pedang itu mengarah pada musuh, maka ratusan sisik naga yang mirip dengan bulan sabit akan melesat ke arah musuh. Teknik berpedang ini sangat cocok digunakan ketika berhadapan dengan musuh yang banyak, karena musuh tersebut akan kesulitan menghindari sisik naga tersebut. Sekarang aku telah memiliki variasi teknik berpedang dan aku akan menjadi pendekar pedang hebat di masa depan, hehehe. Fang Yuan tertawa bangga. Hei, siapa yang tidur di kamar sebelah? Jangan tertawa seperti orang gila, kampret. Umpat murid yang tidur di kamar sebelah Fang Yuan. Hah, apa kau katakan? Sahut Fang Yuan, mengerutkan keningnya. Apakah gelar nomor 1 di Sekte Pedang Bintang ini hanyalah lelucon saja? Fang Yuan langsung mengayunkan pedang matahari dan membelah asrama menjadi 2 bagian. Bangunan 10 tingkat tersebut pun roboh ke 2 sisi berbeda. Murid-murid pelataran dalam yang tidur di sana langsung menyelamatkan diri dan beberapa yang masih terlelap dalam mimpi indahnya tertimbun bangunan asrama. Kurang ajar, siapa menghancurkan asrama ini? Apakah dia bosan hidup? Aku akan mematahkan kedua tangannya. Gerutu murid yang hanya mengenakan celana pendek dengan motif ayam jago. Kia. Murid-murid wanita terkejut melihat pemandangan yang menodai mata polos mereka tersebut. Fang Yuan bersiul sembari menoleh ke arah lain. Berpura-pura bukan dia yang menjadi penyebabnya. Namun, murid yang menegur kebisingan yang dibuat Fang Yuan tersebut menunjuk dirinya, sehingga seluruh murid pelataran dalam menoleh ke arahnya. Namun, tak ada yang berani melampiaskan amarah padanya, karena mereka telah mengetahui kalau Fang Yuan telah menundukkan pendekar pedang iblis Bai Yunfei. Tetapi tiba-tiba wanita cantik keluar dari kerumunan dan langsung menjewer telinga Fang Yuan. Pelan-pelan Senior Li. Aku tak sengaja mendorong pedangku sehingga menghancurkan asrama ini. Seru Fang Yuan. Tetapi Li Jiayue tidak peduli dengan alasannya dan segera membawanya ke aula penegak hukum. Episode sebelumnya. Hadiah artefak kapal terbang dari Penatua Ling Tao. Episode berikutnya. Kristal jiwa 11 murid ranah immortal hancur secara bersamaan.